Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Dakwah kelompok 9 yang beranggotakan Silmi A'lazama, Dewi Rahmawati, dan Intan Nurul Jauhariyah akan menerangkan mengenai kisah dalam Al-Quran. Dan yang pertama yaitu kisah pencipta makhluk. Dijelaskan secara global dalam Al-Quran tentang keadaan sebelum diciptakannya makhluk hidup. Segala sesuatunya adalah angkasa, bukan udara, bukan bumi, bukan langit, tidak ada kegelapan, tidak ada cahaya, dan tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersemayam di atas arsy-Nya. Lalu Allah ingin menciptakan makhluk, dan dalam penciptaan itu Allah memulai dari menciptakannya langit dan bumi. Sebelumnya Allah telah menciptakan arsy dan kalam serta membuat takdir atas segala sesuatu, namun sebelumnya ia adalah jagat raya yang luas. Nah, maksudnya di sini yaitu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah terlebih dahulu menciptakan angkasa atau alam semesta. Dan di saat Allah berencana akan menciptakan makhluk, Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Nah, dan itu sudah tertuliskan di dalam arsy dan kalamnya yang mengenai takdir-takdir atas segala sesuatu seperti takdir kematian, bencana alam, atau hari kiamat, dan lain sebagainya, begitu. Yang bab kedua yaitu penciptaan langit dan bumi. Bumi diciptakan oleh Allah hanya dalam waktu 2 hari sebagaimana yang disebutkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Kemudian Allah menciptakan langit. Lalu Allah menciptakan hamparan bumi, dan dengan hamparan itu dia mengeluarkan api dan padang rumput, lalu menciptakan gunung dan bukit dan apa yang ada di antara kedua tersebut dalam waktu 2 hari. Allah menciptakan langit setelah bumi. Ibnu Katsir mengatakan tentang hal itu dalam tafsirnya. Pandangannya sama juga dianut oleh para ulama tafsir lainnya yang dulu dan yang sekarang. Pendapatnya sama juga dinyatakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Akan tetapi dia menyebutkan riwayat Ka'ab dan Abdullah bin Salam, maka selesaikanlah penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, yang awalnya hari Ahad dan diakhiri di hari Jumat. Namun alangkah baiknya tidak berbicara mengenai hitungan hari di saat Allah menciptakan langit dan bumi, karena ini masalah gaib. Syekh Qutb berkata, tentu tidak diragukan bahwa hitungan hari tersebut menurut Allah dan hanya dialah yang mengetahuinya. Nah, yang dijelaskan dari bab 2 ini, penciptaan langit dan bumi, menurut Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Allah itu menciptakan bumi dalam waktu 2 hari, lalu menciptakan langit dalam waktu 2 hari. Setelah menciptakan bumi dan langit, Allah menciptakan isinya seperti air dan padang rumput, bukit dan gunung, sungai, laut, dan sebagainya, itu juga dalam waktu 2 hari. Nah, totalnya itu berarti ada 6 hari. Dan yang menurut Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, yang dia sebutkan dari riwayat Ka'ab dan Abdullah bin Salam, dia juga menjelaskan bahwa Allah itu juga menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, yang dimulai dari hari Minggu atau Ahad dan diakhiri dari hari Jumat. Namun alangkah baiknya tidak berbicara mengenai hitungan hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, karena itu adalah hal yang gaib. Syekh Qutb berkata, tentu tidak diragukan bahwa hitungan hari tersebut menurut Allah dan hanya dialah yang mengetahui semuanya. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu mempermasalahkan hari di mana Allah menciptakan bumi dan langit, gitu. Nama saya Nur Intan Nurul Jauhariyah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kisah Nabi Adam. Allah mempersiapkan alam secara keseluruhan untuk perkara yang sangat besar. Langit masih berupa atap yang terjaga dan bumi masih terbentang rata. Siang dan malam silih bergantian. Semua makhluk hidup bertasbih dan memuji Allah dan mensucikannya. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini kecuali memujinya. Sedangkan di langit terdapat malaikat yang memikul arsy, bertasbih memuji dan mensucikan Allah. Di langit manapun mereka ditempatkan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan menjalankan semua perintah Allah.
Di samping malaikat, hidup iblis yang bertasbih bersama malaikat. Para iblis bertasbih bersama-sama dengan malaikat maupun tidak bersama malaikat. Semuanya tidak tahu bahwa perkara yang besar akan terjadi di alam semesta. Allah mengambil satu genggam dari semua tanah, dan di akhir waktu pada hari Jumat, Adam diciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang tahu siapa itu Adam. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat merupakan makhluk yang kita tidak tahu seluk-beluknya, selain hanya terbuat dari cahaya dan makhluk yang tidak pernah membangkang kepada Allah. Dan juga, malaikat tidak pernah lelah beribadah kepada Allah. Tampaknya, Allah telah memberi ilham kepada malaikat. Khalifah yang akan hidup di muka bumi akan disusun dan dibentuk sehingga mampu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, menumpahkan darah, dan melakukan kerusakan apapun di bumi. Genggaman tanah yang darinya ia jadikan Adam, tanah itu adalah tanah berwarna putih, merah, dan hitam, tanah yang buruk dan tanah yang baik, tanah yang halus dan tanah yang kasar. Allah membasahi tanah itu sehingga menjadi tanah liat dan lengket melekat. Kemudian Allah membentuk tanah itu menjadi manusia. Adapun yang pertama kali diciptakan adalah tulang belakang. Karena itulah tulang belakang tidak dapat dimakan oleh tanah. Dari tulang belakang itulah manusia kembali dibentuk pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu dari manusia diberi ujian kecuali tulang belakang yang dengannya penciptaan manusia dibentuk. Selanjutnya yaitu kisah asal-usul sholat 5 waktu. Dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra dan Al-Najm. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nabi Adam merupakan nabi pertama yang mengerjakan sholat subuh. Saat itu, beliau baru saja diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah karena sudah melanggar larangan Allah. Saat itu, bumi masih gelap gulita. Nabi Adam merasa sangat ketakutan karena baru pertama kali menginjakan kakinya di bumi. Tetapi kegelapan itulah yang menyambutnya saat subuh menjelang dan matahari mulai terbit. Nabi Adam melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur karena sudah terbebaskan dari kegelapan malam dan diberikan cahaya matahari sebagai gantinya. Lalu ada lagi kisah yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim merupakan nabi pertama yang melaksanakan sholat zuhur. Beliau mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Setelah itu, beliau mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Sholat 4 rakaat ini Nabi Ibrahim lakukan sebagai rasa syukur atas dilapangkannya hati dan perasaan serta Nabi Ismail yang menerima ujian dari Allah. Selain itu, ada juga sebagai rasa syukur sebagai menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba untuk kurban. Sholat 4 rakaat ini Nabi Ibrahim lakukan saat matahari sudah tepat di atas ubun-ubun kepala. Selanjutnya, Nabi Yunus merupakan nabi yang pertama kali melaksanakan sholat asar. Saat itu, Nabi Yunus baru saja dimuntahkan oleh paus yang menelannya selama beberapa waktu. Berdiam diri lama di dalam perut paus yang penuh kegelapan membuat Nabi Yunus teringat dengan segala dosa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, ketika paus memuntahkan dan melempar Nabi Yunus ke sebuah pantai yang tandus, beliau langsung mendirikan sholat 4 rakaat. Sholat sebagai rasa syukur karena telah terbebas dari kegelapan perut paus yang sudah menutup matanya dan hatinya selama ini. Nabi Yunus mendirikan sholat ini ketika memasuki waktu asar. Nabi Isa adalah nabi yang pertama kali mengerjakan sholat asar. Atas dasar karena Allah menyelamatkan dari kejahiliahan dan kebodohan kaumnya sendiri. Sholat itu didirikan 3 rakaat saat matahari terbenam. Dan terakhir Nabi Musa yang pertama kali melakukan sholat Isya. Saat itu Nabi Musa dan istrinya sedang dalam perjalanan menuju ke tanah kelahirannya di Mesir. Setelah sebelumnya tinggal bersama Nabi Syuaib, mereka kesulitan mencari jalan keluar yang aman dari Madian karena tentara Fir'aun sedang mencarinya di seluruh penjuru negeri. Sementara itu,
Nabi Musa takut tentara Fir'aun akan menemukannya dan menyerahkannya pada Fir'aun yang zalim. Kegundahan Nabi Musa akhirnya didengar oleh Allah yang langsung menghilangkan kegundahannya tersebut dari hati Nabi Musa. Sebagai rasa syukur, Nabi Musa melakukan sholat 4 rakaat pada saat malam hari. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diterbangkan ke langit tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha oleh Allah. Dalam peristiwa ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kelima sholat ini dalam 5 waktu yang harus dilaksanakan dalam 1 hari 1 malam. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi tonggak bagi umat Islam karena pada saat itulah kewajiban sholat 5 waktu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Saya Dewi Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang beberapa kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah kalimat syahadat dan kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Kisah kalimat syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Kata syahadat berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida, yang artinya telah bersaksi. Menurut kamus, syahadat adalah memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. Dalam syariat Islam, syahadat adalah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Adapun kisah kalimat syahadat yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dan tinggal di Madinah, beliau didatangi oleh 2 ahli kitab yang berasal dari Syam. Ahli kitab tersebut ingin membuktikan kebenaran dari sebuah informasi yang mereka peroleh dari kitab yang mereka baca dan pelajari. Informasi tersebut yaitu bahwa di kota Madinah telah datang seorang nabi akhir zaman. Mereka sangat penasaran dan ingin sekali membuktikan kebenaran dari informasi tersebut. Bahkan, mereka sampai rela mengelilingi kota Madinah, memperhatikan semua orang yang lewat, dan menanyai semua orang yang mereka temui tentang keberadaan Nabi akhir zaman tersebut. Setelah lama mengelilingi kota Madinah, akhirnya ahli kitab tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian, ahli kitab tersebut menatap Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian, ahli kitab tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertama, ahli kitab tersebut bertanya, "Apakah engkau yang bernama Muhammad?" Dan Nabi Muhammad menjawab dengan sebuah anggukan. Kemudian, ahli kitab lainnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apakah engkau benar-benar yang bernama Ahmad?" Dan Rasulullah SAW kembali menjawab dengan sebuah anggukan. Anggukan tersebut sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW mengakui kebenaran dari pernyataan kedua ahli kitab tersebut. Kemudian, ahli kitab itu bertanya kembali kepada Rasulullah SAW. Kali ini pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang benar-benar ingin mereka ketahui tentang kebenarannya dari Nabi Muhammad. Ahli kitab tersebut bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kalimat syahadat itu? Kami ingin mengetahui tentang kalimat syahadat. Apabila engkau bisa menjelaskannya dengan baik dan hati kami tergugah karenanya, maka kami akan beriman dan mengikuti semua ajakan dan perintahmu." Lalu Rasulullah SAW bertanya balik kepada ahli kitab tersebut, "Sebenarnya apa yang ingin kalian ketahui?" Lalu dengan hati dan keyakinan yang kuat serta mantap, kedua ahli kitab tersebut menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW dengan pertanyaan kembali, yaitu,
kesaksian apakah yang paling hebat yang terdapat dalam Al-Quran? Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 18, yang artinya Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu mengakui keberadaannya. Allah menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Melalui ayat itulah akhirnya ahli kitab tersebut tergugah hatinya, dan dengan keyakinan yang kuat ahli kitab tersebut mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Seluruh Nabiullah juga bersama-sama menyerukan kalimat syahadat untuk mengajak seluruh umatnya mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Demikian kisah tentang kalimat syahadat. Kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab juga merupakan salah satu dari keempat sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab adalah sosok yang terkenal karena keberaniannya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat memusuhi umat Islam dan sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana bisa seorang Umar bin Khattab akhirnya memeluk agama Islam dan bagaimana kisahnya? Berikut kisah masuknya Islam Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menganggap bahwa Rasulullah telah memecah belah kaum Quraisy. Mengapa Umar bisa beranggapan seperti itu? Hal ini dikarenakan Umar menganggap mereka yang sudah masuk Islam akan dipisahkan dari saudara-saudaranya yang tidak mengikuti agamanya. Karena sangat membencinya Umar kepada Rasulullah, Umar pun sangat ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ada pertemuan yang diadakan oleh kaum Quraisy. Mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar menjadi terpilih untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Umar pun bergegas mengambil pedangnya dan pergi menuju Al-Arqam, rumah Rasulullah di Bukit Safa. Namun, ketika belum sampai di Al-Arqam, Umar bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepada Umar, "Mau kemana Umar? Sepertinya kamu tergesa-gesa." Dengan geram, Umar pun menjawab, "Aku akan mencari Muhammad dan membunuhnya." Lalu, Sa'ad pun bertanya kembali kepada Umar. Dan pertanyaan Sa'ad kali ini mampu menghentikan langkah Umar dan membuat Umar sangat terkejut. "Tunggu dulu Umar, sebelum membunuh Muhammad, sudahkah kamu tahu bahwa adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid juga sudah masuk Islam dan mengikuti ajaran Muhammad?" Umar sangat terkejut dan marah mendengarnya. Lalu, Umar pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah dan pergi untuk menemui adiknya. Dari kejauhan, Umar mendengar suara adiknya dan suaminya yang pada saat itu sedang mengaji dengan bimbingan Khobab bin Arats. Dan Umar pun mempercepat langkah kakinya. Mendengar ada suara langkah kaki, Fatimah dan suaminya langsung menghentikan ngajinya dan menyembunyikan Al-Qur'annya. Sedangkan Khobab langsung disuruh untuk bersembunyi. Umar pun bergegas masuk dan menyuruh Fatimah untuk memberikan Al-Qur'annya. Namun, Fatimah tetap tidak mau memberikan Al-Qur'annya kepada Umar. Hal itu tentu membuat Umar sangat marah dan akhirnya memukul adiknya beserta suaminya dengan keras dan secara berkali-kali. Namun, tindakan Umar tersebut tetap membuat adiknya tidak mau memberikan Al-Qur'annya. Dan
Adiknya suaminya tersebut tidak berusaha untuk melawan tindakan Umar tersebut. Lalu, melihat ketabahan dari sang adik, Umar pun merasa luluh hatinya dan meminta Fatimah untuk membacakannya Al-Quran. Dengan perasaan ragu dan takut, Fatimah pun membacakan Al-Quran. Fatimah membaca surat At-Toha ayat 1-5. Pada saat Fatimah membaca Al-Quran, perasaan Umar luluh dan ia juga terpesona pada lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang dilantunkan oleh Fatimah. Bahkan, Umar pun menyampaikan keinginannya untuk menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Keinginan Umar tersebut tentu mengagetkan sekaligus membahagiakan bagi adiknya dan suaminya. Khobab pun langsung muncul di hadapan Umar dan berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan pada Islam dengan memberikan keislaman kepada lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, yaitu Abdul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Rasulullah pernah berkata seperti itu, dan Umar pun bergegas menuju Al-Arqam. Melihat kedatangan Umar di Al-Arqam tentu membuat orang-orang yang ada di sana merasa ketakutan. Namun justru Umar bin Khattab langsung masuk dan menemui Rasulullah SAW sekaligus mengemukakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Seluruh orang yang ada di sana langsung mengucapkan takbir dan menyambut keislaman Umar bin Khattab dengan bahagia dan penuh rasa syukur. Setelah itu, Umar pun pergi dan kembali kepada kaum Quraisy sekaligus memberitahu bahwa dia sekarang sudah memeluk agama Islam. Dan Umar juga bertanya kepada kaum Quraisy, siapa di antara mereka yang berani untuk menghalanginya? Tentu saja, mereka semua tidak ada yang berani melawan Umar. Mereka hanya terkejut dan bingung terhadap tindakan Umar tersebut. Akhirnya, Umar bin Khattab menjadi jawaban dari permohonan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjadikan Umar sebagai kekuatan agama Islam yang nantinya ia juga sangat berperan serta dalam membawa perubahan besar dalam perkembangan agama Islam. Demikian kisah masuknya Islam Umar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.